Laporan Pelayanan Eklesiologi dan Eskatologi oleh Winda Striana Brutarigan. Menurut Tong tahun 2007, gereja bukanlah gedung, gereja bukanlah upacara atau tradisi. Gereja adalah tubuh Kristus, umat pilihan Allah, kaum pilihan, hasil tebusan Allah. Seluruh umat Tuhan disebut sebagai bait Allah yang hidup di dalam dunia. Gereja adalah saksi Kristus di dunia, di tengah orang berdosa. Menurut Bavinck tahun 2011, sebagai kumpulan orang percaya, gereja digunakan oleh Kristus sebagai alat untuk membawa orang lain ke kawanannya. Karena gereja sedang dalam proses baik secara pasif komunitas atau organisme yang berkumpul dan secara aktif ibu dari semua orang percaya. Tujuan gereja. Salah satu tujuan gereja adalah pelayanan kepada sesama. Menurut Grudem tahun 1994, Alkitab menjelaskan bahwa gereja memiliki kewajiban untuk membina dan membangun orang-orang yang telah percaya menjadi dewasa dalam imannya. Sebagai umat Allah, kita diberi tugas untuk melayani. Yesus menyatakan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dengan menjelma, dia mengambil rupa seorang hamba. Menurut Erikson tahun 1998, gereja juga harus menunjukkan kesediaan untuk melayani yang sama. Gereja telah ditempatkan di dalam dunia untuk melayani Tuhannya dan dunia ini, bukan untuk ditinggikan dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri. Berkaitan dengan pelayanan yang saya lakukan, gereja memiliki kuasa Ministerium Misericordiae atau pelayanan. Sebagai umat Allah, kita diberi tugas untuk memberitakan Injil. Sebagai bentuk dari pelayanan saya melakukan pelayanan sosial dalam bentuk pengajaran di bidang akademik kepada anak-anak di lingkungan sekitar saya. Pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan Injil, karena tugas utama gereja adalah menginjili. Hal yang dapat saya refleksikan setelah melakukan pelayanan mengajar selama beberapa kali pertemuan, saya sadar bahwa manusia itu terbatas akibat dari dosa. Ketika saya telah mengajarkan materi, ada kesalahan yang saya buat. Untungnya, adik-didik saya menyadari hal tersebut dan mencoba mengklarifikasi dengan saya. Saya bersyukur akan hal tersebut dan saya sadar bahwa manusia jauh dari kata sempurna sehingga hal tersebut pasti akan terjadi. Dalam mengajari adik-didik yang lain di mata pelajaran matematika, saya bersyukur dia dapat memahami materi dengan cepat. Oleh karena itu, saya senang ketika mengajarinya. Namun, saya sadar bahwa sebagai guru nantinya pasti akan ada berbagai macam karakter dan sifat siswa-siswi yang tidak dapat kita samaratakan. Maka dari itu saya berefleksi, sebagai pemberita Injil mungkin saja kita melakukan kesalahan kecil, tetapi jangan sampai kita melakukan kekeliruan yang bertolak belakang dengan Alkitab. Selain itu, dalam menginjili, pribadi yang kita injili juga berbagai macam karakter. Oleh sebab itu, tugas kita untuk memikirkan upaya apa yang dapat kita lakukan untuk memberitakan Injil agar Injil tersebut dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh pribadi-pribadi tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati.